Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan dan dalam video ini, saya akan mempresentasikan gambaran awal penelitian saya mengenai penggunaan naskah-naskah digital dalam praktik transfer ilmu pengetahuan atau pembelajaran filologi pada perguruan tinggi. Maka dari itu, presentasi ini berjudul Menjangkau tanpa menyentuh, negosiasi dan pemosisian naskah-naskah dalam pembelajaran filologi. Saya memulai presentasi ini dengan mengemukakan suatu pertanyaan klasik, yaitu apa yang dimaksud dengan filologi. Saya kira ada banyak definisi mengenai filologi sehingga tidak ada tafsir tunggal mengenainya. Akan tetapi, meskipun proyek digitalisasi naskah itu yang kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan teks surogat sudah banyak dilakukan, bahkan terus dilakukan hingga saat ini, dalam pembelajaran filologi agaknya masih dipertahankan suatu paradigma lama, yaitu bahwa seorang filolog atau pembelajar sebagai calon filolog harus berinteraksi langsung dengan naskah. Sebagaimana dikemukakan oleh Nolan dan Spitz, dalam paradigma itu, naskah tidak dapat hanya dilihat, tetapi juga harus disentuh, dicium, dan diraba. Pendapat Nolan dan Spitz mengimplikasikan bahwa naskah tidak dapat hanya berbentuk digital, tetapi harus berbentuk fisik. Hal inilah yang kemudian menimbulkan suatu persoalan dan tantangan, karena ketika filologi di perguruan tinggi menghadapi kondisi krisis, yaitu pandemi COVID-19, paradigma itu menjadi dipertanyakan. Maka dari itu, berdasarkan pendahuluan dan rumusan masalah yang telah saya kemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengontestasikan wacana berkenaan dengan negosiasi dan pemosisian naskah-naskah digital dalam pembelajaran filologi. Penelitian ini membicarakan masalah itu dalam konteks pandemi sebagai ruang lingkup penelitian, bukan dalam konteks umum atau konteks-konteks yang lain sebagaimana penelitian-penelitian tentang digitalisasi naskah telah ada sebelumnya. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber kepustakaan yang kemudian akan digunakan pula dengan metode autoetnografi. Metode yang kedua ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan pengalaman personal dalam rangka memahami fenomena budaya. Yang dimaksudkan dengan pengalaman personal itu ialah pengalaman peneliti sebagai pembelajar filologi di Universitas Gadjah Mada, terutama pada program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya, yang secara formal berorientasi pada pembelajaran filologi tradisi Melayu. Terdapat beberapa temuan kunci dalam penelitian ini. Sehubungan dengan subjek-subjek pembelajaran filologi, terdapat beberapa mata kuliah yang diberikan dan saya ikuti, yaitu pengantar filologi, kritik teks, dan kodikologi. Pengantar filologi merupakan mata kuliah pengantar yang berhubungan dengan tinjauan umum seperti sejarah, teori, metode, paradigma, dan sebagainya hingga masa depan studi filologi di Indonesia. Sebelum masa pandemi COVID-19, mata kuliah itu juga menyertakan praktik kuliah lapangan dengan mengunjungi Pura Paku Alaman dan Museum Sono Budoyo di Yogyakarta. Hal itu dilakukan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa secara langsung terkait bagaimana ketika berhadapan dengan suatu naskah, termasuk pula bagaimana pengelolaan dan preservasinya di lembaga-lembaga tertentu, dalam hal ini sebuah keraton dan sebuah museum. Berikutnya, terdapat mata kuliah kritik teks, yaitu mata kuliah lanjutan yang diberikan untuk memberikan pemahaman terkait cara menentukan suatu naskah yang akan menjadi objek kajian. Sebagaimana dipahami, naskah-naskah yang sampai pada kita bukanlah naskah asli, melainkan naskah salinan. Ada banyak salinan dari suatu naskah, maka dari itu, seorang filolog harus menentukan salah satu di antara salinan-salinan itu sebelum memulai kajiannya secara lebih lanjut. Beberapa praktik dalam mata kuliah kritik teks ialah menginventarisasi, yaitu mendata informasi aspek-aspek fisik suatu naskah dan membaca naskah atau mentransliterasikannya secara langsung. Terakhir, terdapat mata kuliah kodikologi, yaitu mata kuliah yang mengajarkan penelaahan aspek-aspek fisik suatu naskah.
Namun demikian, pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19 telah mengubah dan menuntut pengubahan pada desain pembelajaran. Praktik kuliah lapangan dalam mata kuliah pengantar filologi yang biasanya berinteraksi langsung dengan naskah pada akhirnya harus ditiadakan. Dalam mata kuliah kritik teks, terutama dalam praktik pembacaan dan transliterasi naskah, juga tidak berlangsung dengan maksimal karena sebelum masa pandemi, pembelajaran ditujukan untuk membaca naskah secara langsung atau secara fisik. Hal ini menimbulkan kegagapan karena ketika masa pandemi, pembelajaran tidak lagi bertujuan untuk membaca naskah itu dengan mengandalkan naskah digital, tetapi hanya mengandalkan teks yang berhuruf Jawi. Terakhir, dalam mata kuliah kodikologi juga tidak berlangsung secara maksimal karena pembelajaran hanya mengandalkan pustaka tanpa ada praktik lapangan yang biasanya bertujuan untuk mengetahui atau mengamati naskah secara langsung. Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, terlihat atau paling tidak terimplikasikan bahwa naskah digital tidak mendapatkan porsi yang mumpuni dalam praktik pembelajaran filologi, terutama dalam konteks yang saya ikuti. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan sisi lain dari pembelajaran filologi yang pada kenyataannya tidak adaptif dan tidak kapabel dalam berbagai kondisi. Maka dari itu, digitalisasi naskah menemukan urgensinya. Digitalisasi naskah yang menghasilkan teks surogat benar bahwa mengandung dua sisi. Pertama, ia menuntut terselesaikannya banyak persoalan seperti keharusan untuk menghasilkan naskah digital yang berkualitas. Pada sisi yang lain, tidak dapat dimungkiri bahwa naskah digital juga menjanjikan berbagai kemungkinan dan kesempatan. Hal ini berkenaan dengan suatu kenyataan bahwa kebutuhan digital pada abad ke-21 bagi kajian ilmu-ilmu humaniora tidak lagi dapat diabaikan. Maka dari itu, filologi sebagai salah satu bagian dari peta ilmu-ilmu humaniora itu harus membuka diri pada modernitas dan kosmopolitanisme. Adalah benar bahwa dalam masa pandemi COVID-19 tidak ada seorang pun yang dapat menjamin dan memastikan kapan pandemi akan berakhir. Akan tetapi, dalam konteks kultural ini, paling tidak kita dapat memproyeksikan bagaimana desain pembelajaran filologi akan berlangsung ke depannya, baik selama masa pandemi masih ada, masa transisi maupun masa pasca pandemi nanti. Hal itu perlu dilakukan dengan mengaktifkan penggunaan naskah-naskah digital yang terutama bernaung di bawah koleksi negara-negara lain, karena hal itu justru memberikan kesempatan bagi terciptanya suatu iklim akademik dalam jejaring transnasional. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Reid relevan dengan pembahasan ini, bahwa filologi sebagai bagian dari ilmu-ilmu humaniora semestinya tidak menjadi studi yang eksklusif, tidak menjadi studi tentang akar budaya sendiri dengan mengabaikan misalnya mengapa naskah itu terkoleksi dan terdigitalisasi di negara-negara lain, bagaimana penanganannya, dan lain sebagainya. Hal ini akan menjadi suatu upaya yang justru dapat meneguhkan warisan nasional untuk menjelaskan kompleksitas global. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa ada hubungan dialektal antara digitalisasi naskah dengan pembelajaran filologi. Sejak semula, digitalisasi naskah telah ditujukan agar praktik pengkajian pembelajaran filologi dapat berlangsung kendati tanpa harus menjangkau naskah secara fisik. Sebaliknya, dengan demikian pembelajaran filologi juga tidak dapat dipisahkan dari naskah-naskah digital sebagai produk dari digitalisasi naskah itu sendiri. Saya kira demikian presentasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang.